Baik, bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lailatukum sa'idah ayyuhallah. Baik, hadhihi lailah al-barnamaj atau al-mawad yakni an tariqah syarhul kalimat. Fi amalati tadris syarhul kalimat as-su'bah atau al-jadidah hadhihi syai'ul muhim. Jadi dalam amaliyah tadris, yang pertama nanti kalian ajarkan ke murid-murid nanti, ke talamid, itu tentang kosa kata. Jadi ini hal yang paling penting dan yang paling utama sebelum kalian menjelaskan materi-materi yang lebih dalam. Penjelasan kosa kata ini nantinya membantu murid atau talamid memahami materi-materi yang akan kalian jelaskan. Jadi ketika nanti kalian sudah punya pelajaran apa, materinya apa, cari dulu kosakata apa yang sekiranya sulit untuk murid-muridnya nanti. Misalnya, kita mau ngajarin mutolaah, ada teksnya kan mutolaah itu. Nah, dari teks itu kalian pilih dulu beberapa mufrodat yang sekiranya sulit nih buat anak-anak. Mereka kayaknya belum tahu nih, belum pernah diajarin di ilmu mufrodat misalnya atau di pelajaran apapun. Kalian ambil beberapa. Nah, kalau mufrodat yang sulit ini udah mereka pahami di awal, nanti ketika kalian ngejelasin teksnya secara utuh, mereka bisa lebih cepat mengerti. Ya, jadi kosakata ini sangat penting untuk memahami materi lanjutannya. Paham tuh? Baik. Karena ilmu mufrodat ini sangat penting di awal sebelum menjelaskan materi, saya kasih triknya gimana mengajarkan kosakata ini. Jadi teknik pengajaran kosakata. Tapi sebelum materinya saya praktekin dulu. Idzan al-an sa'ulqikum al-mufradat al-jadidah. Fahimtum? Baik. Wa ana la ahtaj hada mungkin. Baik. Nulqi al-mufradat al-jadidah al-ula. Al-mufradat al-ula yakni baitun. Isma'u awalan. Al-mufradat al-ula baitun. Baitun. Fahayal an itba'u jami'an. Kulu jami'an baitun. 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 Man ta'rif ma'na hadhil mufradat? Baitun. Mada? Man ta'rif ma'na hadhil mufradat? Irfa yadak. Haya, kalau udah tahu jangan malu, bilang aja kalau kalian udah tahu. Man ta'rif ma'na hadhil mufradat? Baitun. Man irfa yadak. Alfi. Alfi. Ma ma'na hadhil mufradat? Ho. Hal mungkin anta ja'alaha fi jumlah mufidah alfi. Atini mitalan min hadhil mufradat. Baitun. Al-akhar isma'u. Baitun. Kaifa naj'al al-jumlah min hadhil mufradat? Baitun. Baitun nazifatun. Fahimtum al-ma'na? Antum fahimtum al-ma'na? Baitun nazifatun. Lakin azifah hadhihi laysa sahihah. Bait mudzakkar. Fasifat lil bait mudzakkar. Baitun nazifun. Yang betul baitun nazifun. Fahimtum al-an idzan makna bait? Udah tahu arti bait? Oke. Al-an masih ada yang belum paham? Nah, kalau masih ada anak yang belum paham, temennya yang udah tahu itu masih tahu tapi di jumlah. Jangan langsung masih tahu artinya fil Indonesia. Masih tahu dulu artinya fil jumlah kayak tadi. Sudah minta dia membuat kalimat karena dia udah tahu artinya apa. Oke, paham? Walan al-mufradat ats-tsaniyah. Al-mufradat ats-tsaniyah yakni qasrun. Isma'u awalan. Qasrun. La, isma'u awalan. Qasrun. Qasrun. Walan haya itba'u qasrun. Qasrun. Man ta'rif mana hadhil mufradat idzan? Qasrun. Fahimtum am la? Idza lam tafham faqad taqul la. Hal fahimtum? Baik. Wal an ana sa'utikum as-surah min hadhil mufradat. Fa hadza qasrun. Hadza qasrun. Idzan mana qasrun? Mana qasrun? At-talamid
Indonesia la ba'sa at-talamid, lakin al-mudaris mamnu. Mungkin anaknya nanti jawab pakai bahasa Indonesia itu nggak apa-apa, tapi mudaris mamnu, haram. Jadi kalau misalnya ada yang jawab istana, ya sudah, dia berarti sudah paham. Ya, idzan ma mana qasrun? Sahih. Baitun qasrun. Asalisah, al-mufrad asalisah ismau. Al-mufrad asalisah yakni dafa'a yadfa'u min fi'il. Dafa'a yadfa'u. Dafa'a yadfa'u. Hayya, itba'u. Dafa'a yadfa'u. Dafa'a yadfa'u. Man ta'rif mana hadhil mufradat? Dafa'a yadfa'u. To pay. Atau mungkin kita talamid lam tafham, ana ajib ala makna bil isyarah. Ana adhabu ila syirkah wa ana indi an-nuqud masalan wa ana adfa ila al-ba'i. La, ana adhab ila syirkah ila al-maqsad. Nah, wa ana astari syai'an wa ana adfa. Sama makna dafa yadfa'u? To pay atau membayar. Nah, yang pertama tadi bait sudah tahu artinya apa. Yang kedua qasrun, kita kasih maknanya bisurah dengan gambar, atau kayak yang barusan bil harokah dengan apa? Gerakan. Ya. Ana adfa bil harokah. Fahimtum? Suma al-mufrad ar-rabi'ah. Al-mufradat ar-rabi'ah yakni isma'u yabanun. Yabanun. Hayya itbau yabanun. 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 Man ta'rif mana hadhil mufradat? Ma mana? Oke. Au ana asyrah. Yaban ismul bilad. Ismul bilad. Ma mana bilad? Yakunu fi syarqi Asia. Asia syarqun. Ma mana syarqun? Janub. Selatan. Syarqun. Timur. Yaban ismul bilad yakunu fi syarqi Asia. Asimatuhu, ma mana asimah? Asimatu Indonesia Jakarta. Ma mana asimah? Oke, Yaban ismul bilad yakunu fi syarqi Asia. Asimatuhu Tokyo. Idzan ma mana Yaban? Nah, mungkin menjelaskan mufradatnya itu dengan penjelasan, dengan tarif kayak yang barusan. Yaban ismul bilad yakunu fi syarqi Asia, asimatuhu Tokyo. Jadi bisa kita jelaskan mufradat itu dengan tarif, penjelasan. Oke, fahimtum? Walan al-mufrad al-akhir. Al-mufrad al-akhir yakni sahlatun. Oke, sahlatun. Hayya itbau sahlatun. Man ta'rif mana hadhil mufradat? Sahlah. Au ma'nahu fil injiliziyah easy. Wa aksuha diduha so'bah. Ma'nahu fil injiliziyah hard. Apa makna sahlah? Easy. Au fil Indonesia? Au mungkin kalian menjelaskan mufradat ini bil lughah ajnabiyah, dengan bahasa asing yang lain. Ya, dengan bahasa Inggrisnya misalnya. Lakin haram bil lughah Indonesia. Jadi, menjelaskan mufradatnya itu satu. Kalau anak sudah paham artinya apa, kita tanya anak yang udah paham tersebut untuk membuat kalimat. Jadi anak yang sudah paham itu membuat pengertian kepada temannya. Temannya itu paham dari temannya yang udah tahu. Atau yang kedua, dengan gambar.
Nanti kalian kalau nggak ngeprint kan biasanya bikin sketsa. Itu juga bisa digunakan untuk menjelaskan mufradat. Atau yang ketiga dengan harokah. Mana harokah? Isyarah, gerakan, ya. Au bil ta'rif, memberikan penjelasan kayak tadi yang yaban. Au fil akhir bil lughah ajnabiyah. Mana lughah ajnabiyah? Bahasa asing yang lain, masalan fil injiliziyah. Jadi kita kasih terjemahnya dengan bahasa asing. Tapi itu terakhir. Step terakhir setelah dikasih ta'rif belum paham, dikasih gerakan belum paham, baru kita ke bahasa asing yang lain. Tapi sangat diharamkan atau mamnu bil lughah Indonesia. Limadza? Li'annana natalam Arabiyah. Ya. Kadzalika fi dirasatil injiliziyah. Kayak gitu juga triknya atau langkah-langkahnya ketika kalian mengajar bahasa Inggris. Bahasa Inggris ada text reading, ya kan? Ada text conversation, sama. Ambil kosakata yang sekiranya sulit buat anak-anak, ilqo kayak barusan. Wa ana qabla nutarjim labud naktub. Jadi sebelum Ustazah ngasih makna kayak barusan, harusnya kita tulis dulu. As-sabru ba'id. Papan tulisnya jauh. Jadi nggak apa-apa ditulis ya. Idzan al-awwal fi ilqa'il mufradat, awalan al-ilqa. Pertama kita ilqa dulu. Ajak murid-muridnya nanti buat ikut mengucapkan. Ya, al-awwal al-ilqa. Setelah berjamaah bisa kalian tes atau ajak satu persatu. Anti, kuli, wa anta, kul, bisa. Au jama'atan, au fardiyah. Jadi bisa bareng-bareng atau sendiri-sendiri nantinya. Nah, manfaat ilqa ini apa? Membuat anak-anak juga fasih nanti membaca teks yang akan kalian ajarkan. Jadi sangat bergantung dengan mulkiyahnya nanti. Kalian ilqanya fasih, anak-anaknya juga pasti nanti bacanya fasih. Misalnya tadi mufrad yang kedua qasrun bil qaf aul kaf. Qasrun bil qaf aul kaf. Qaf. Kalian salah baca misalnya jadi kasrun, anak pun akan ikut salah nantinya dan beda arti lagi kan? Padahal yang kita maksud ini bil qaf qasrun. Jadi ilqa yang betul, yang fasih, nanti muridnya pun ikut baca yang betul dan fasih. Qasrun bil qaf wa sad au sa au sin. Sad qasrun. Qaf sad ra qasrun. Oke, paham tuh? Jadi yang pertama ilqa. Wa tsaniyah kitabah, ditulis. Jadi setelah kalian ilqa, kalian tulis nanti di papan tulisnya mufradat yang tadi diilqain. Uktubu au uktubna. Summa ba'dal kitabah nahtu ila tarjamah. Baru kita terjemahkan. Sudah ulang tadi tips menerjemahkan. Satu, kalau anak-anaknya sudah paham atau sudah ada yang tahu artinya, minta mereka untuk membuat kalimat sahih, mumtaz. Asalnya, idza lam tafham, kalau belum paham, atihum surah, kasih gambar atau sketsa. Kayak au kalau masih belum paham di sketsa, bil isyarah au bil harakah, dengan gerakan, dengan isyarah, bisa gerak tubuh atau dengan kita mengajak dia ngobrol nanti talamidnya, ya. Summa ba'da isyarah bi ta'rif, berikan ta'rif atau makna secara istilah gitu ya. Bi ta'rif, atihum ta'rifan. Wa ba'daha mungkin an tutarjim ila lughah ajnabiyah. Mungkin kalian terjemahkan dengan bahasa asing yang lain. Injiliziyah masalan. Wal haram awal mamnu bil lughah Indonesia. Wa haram kadzalik bil lughah Sundawiyah. Indonesia aja udah haram, ya. Mungkin bil Injiliziyah. Misal sahlah yakni easy fil Injiliziyah. So'bah hard. Atau masalan akhar. Oke, paham tuh? Idzan salah satu thariqah fi ilqa'il mufradat, al-ilqa, al-kitabah, summa at-tarjam. Paham tuh? Fahayal an naftah al-kitab. Haya, iftahu wa iftahna al-kitab fi safi 5.
Safhah al-khamisah. Safhah al-khamisah, iftahu. Iftahu, khalas, fahimtum? Fatahtum al-kitab. Kalau yang banin udah dapat kitabnya? Hayya, iftahu safhah al-khamisah. Huna tariqatu syarhil kalimat. Al-kalimatu sa'bah awil jadidah inda talabih. Awalan yulaffadul mudarris al-kalimata allati arada syarhaha talfidan wadihan. Thumma ta'muru talamid bimuhakatihi fardiyan au jama'iyyan. Nah, ini yang pertama ini mudarris ilqa, melafadkan. Setelah mudarris melafadkan, meminta anaknya ya'muru talamid bimuhakatihi. Muhakatihi itu maknanya fi'lu mislahu, melakukan seperti yang mudarris ilqakan. Fardiyan au jama'iyyan, bisa sendiri-sendiri atau secara berjamaah. Oke, hadhihi namru al-ula. Fahimtum namru al-ula? Namru al-thaniyah, yaktubul kalimata sa'bata awil jadidata ala saburati. Setelah nomor pertama diilqa atau dilafadkan, nomor asalnya naktub, kita tulis ala sabura, langsung kita tulis. Summa as-salifah yas'aluhum afahimu ma'na tilkal kalimat am lam yafhamu. Tanya dulu nih ke anak-anaknya, hal fahimtum ma'na hadhil mufradat wa hal fahimtunna ma'na hadhil mufradat. Kalau misalnya anaknya jawab fahimna ustazah, berarti tadi tariqah yang pertama apa? Na'muru bija'li jumlah. Ar-rabi'ah, idza fahima ba'duhum yatlubul mudarris at-tilmid alladhi yafhamu ayadhkura ma'naha aw yad'aha fi jumlatin mufidatin liyuhaqqiqa fahimahu as-sahih. Nah, ini yang tadi. Minta dia untuk membuat jumlah mufidah. Liyuhaqqiqa. Yuhaqqiqa itu untuk meyakinkan. Fahmahu sahih. Kalau yang dia tahu artinya itu betul. Ya. Liyuhaqqiqa, untuk meyakinkan. Summal khamisah, idza lam yafhamu. Nah, kalau anak-anaknya belum paham mufradatnya, yashrahul mudarris biturukil atiyah. Yashrahul mudarris biturukil atiyah. Mudarris menjelaskan, yashrah menjelaskan dengan cara-cara berikut ini. Biwasail idah al-hissiyah. Awalan asyai'udz dzatihi aw tamtsalihi aw namudajihi. Memberi model atau pola. Atsaniyah suratu dzalika syai' au suratu 'ala sabura au suratu tahtitiyah, atau memberi sketsa. Nomor 1 dan nomor 2 itu apa ya? Memberi model atau pola kayak yang tadi. Bisa dari gambar yang sudah di-print, atau kalian yang gambar di papan tulis, atau gambar yang kalian buat sebelumnya dari hujroh. Kan biasanya suka bikin tuh di karton buat ditempel. Nah, itu kegunaannya untuk memberikan makna nantinya. As-salisah biharakati tadullu 'alal makna awil isyarah. Yang tadi bil harakah aw bil isyarah. Oke, fahimtum al-alif biwasail idah al-hissiyah minha asyai'udz dzatihi aw tamtsalihi aw namudajihi. Ats-tsaniyah suratu dzalika syai' aw suratu 'ala sabura aw suratu tahtitiyah. Tsalisah biharakati tadullu 'alal makna awil isyarah. Ba biwasilatul idah al-lughawiyah hiya biwad'il kalimat fi jumlatin muwaddihatin lil makna. Memberikan kalimat, jadi anaknya masih nggak paham dengan hissiyah yang tadi,
dengan harokah, dengan gambar. Hisyah itu yang apa ya, ringan gitu loh. Laisa bil lughah, dengan gambar, dengan harokat. Anaknya belum paham, kita bisa kasih kalimat, kitanya yang ngasih kalimat ke anaknya, ngasih contoh fil jumlah. Idza lam yafhamu, kalau mereka masih belum paham juga, atal mudarris bi jumlatin ukhra wa hakadha. Kalau masih belum paham juga, kita kasih satu contoh, terus aja kasih contoh lagi sampai mereka paham. Jadi sebelum kalian ngajar, mau ngejelasin satu kosakata, persiapkan kalimat yang banyak. Satu kalimat anaknya belum paham, turunin kalimat yang lebih mudah lagi. Kalimat yang lebih mudah masih belum paham, turunin yang lebih mudah lagi. Sampai anaknya paham dan ngerti maksud dari kosakata tersebut. Jadi nih, nanti misalnya Abu mau ngajar mutolaah, dari teks yang Abu ambil itu ada 5 mufradat yang sulit, Bu. Siapin satu mufradat itu banyak contoh. Siapin banyak contoh yang bikin nanti anak-anaknya cepat paham. Oke? Summa ats-tsalitsah bidzikril misal au ta'rif au bayan. Kayak yang tadi, kayak yang mufradat Yaban, memberikan ta'rif atau penjelasan. Yaban ismul bilad yakunu fi syarqi Asia wa asimatuhu Tokyo. Itu kan udah ta'rif, bayan, penjelasan. Kalau Yaban itu artinya Jepang. Oke? Summa wa ba'da an zahara annahum fahimu. Nah, kalau anak-anaknya sudah paham dari mufradat yang kita jelaskan, mereka sudah tahu artinya apa, maksudnya apa. Wa annal fursah muttasi'ah, dan masih ada waktu. Yajuzu lil mudarris an yatluba min ba'd at-talamid wada' al-kalimat as-sa'bah fi jumlah. Kalau masih ada waktu, kan sekitar 45 menit lah ya. Nanti itu kan kalian ngajar bikin idenya dulu, ditentuin berapa menit buat ngejelasin mufradat, berapa menit buat ngejelasin materinya. Silahkan, kalau misalnya sekiranya waktu buat ilqa mufrad ini agak lama, setelah anak-anaknya paham makna mufradnya apa, mereka bikin kalimat. Sekali lagi, liyuhaqqiqa, untuk meyakinkan fahmahum, kalau mereka itu betul-betul paham. Tapi minta mereka buat jumlah ini setelah mereka paham artinya apa. Ya, misalnya yang tadi sahlatun, kalian udah tahu sahlatun itu artinya easy, mudah. Coba do'ifil misal, buat dalam contoh. Wado' fi jumlah mufidah, buat dalam sebuah kalimat. Kadzalik. Idza al-fursah muttasi'ah, kalau waktunya masih agak lama. Walaysa hadza fi jami'il kalimat au fi jami'il mawad, tapi enggak buat semua mufradat dan bukan buat semua materi. Bal al-ansab fi darsil muhadatsah, biasanya di pelajaran muhadatsah. Kenapa muhadatsah? Karena muhadatsah ini justru pelajaran yang butuh banyak kalam, bicara. Tapi kalau kayak hadis, nanti kan ada pelajaran hadis, biasanya langsung ke materi, gak banyak atau gak terlalu lama penjelasan mufradatnya. Cukup mufradat yang sulit kita ambil, kita jelaskan, udah langsung ke materi hadisnya. Tapi kalau darsul muhadatsah, anaknya harus distimulus buat terus bicara. Nah, bisa dari membuat misal. Oke, paham tuh? Summa idza ittara annahum lam yafhamu bi jami'i ma dzukir, kalau masih belum paham aja, yazuzu ayyashrah al-mudarris ma'anal kalimat bitarjamah bisyurut at-taliyah. Masih belum paham aja dengan thariqah-thariqah yang tadi, dengan jumlah, dengan isyarah, dengan bayan, masih belum paham, kita bisa dengan bahasa yang lain. Tadi ayyukarrar kalimat al-arabiyah aw al-ajnamiyah hatta rasahat al-kalimat al-jadidah fi adhanit talami. Bisa dengan bahasa Arab lagi yang lebih mudah atau lebih familiar buat anak-anak. Rosakhat yang melekat. Misalnya bait itu kan rumah, tapi anak-anak tuh taunya manzil. Manzil itu kan sama artinya apa? Bait. Tapi mereka tuh lebih sering menggunakan manzil, misalnya ya udah bait maknahu manzilun. Mereka udah langsung paham kalau bait itu artinya rumah gitu. Oke? Atau Allah yuqarrar kalimat al-Indonesia hatta la tatarassah al-kalimat al-Indonesia fi adhanihim. Nah, ini yang tadi
mamnu awil haram bil lughah Indonesia. Kalaupun laisa bil arabiyah mungkin bil injilidiyah suwaiyah. Sedikit-sedikit. Kalau memang udah sulit banget mereka buat paham yang arabiyah. Oke, paham tuh? Jadi intinya dari teks ini yang di halaman 5 sampai 6 ini 3. Ilqa, kitabah, suma tarjamah. Fi tarjamah mungkin bil jumlah, bis surah, bil isyarah, bil bayan atau ta'rif, atau bil lughah ajnabiyah. Intinya itu sudah penjelasan mufradat itu. Nggak banyak, biasanya mungkin yang kalian ambil dari teks yang nanti kalian ajarkan itu 5. Campur, bisa fiil, bisa isim. Kalau ternyata teksnya mengandung fiil dan fiil ini kayaknya sulit buat anak-anak, mereka belum paham, ambil, jelaskan. Atau banyaknya isim nih, ambil isim juga, ya. Mungkin isim, atau mungkin fiil. Paham tuh? Oke, jadi kam tariqah salasah faqat. Ma huwa? Ma hum? Adil qad? Tarjamah. Sudah kebayang nanti kalau mau ngajar mufradat? Ya. Sedikit-sedikit bayangin. Oh. Pasti sekarang juga kalian udah ada bayangan kan mau ngajar apa? Seenggaknya imla mungkin, aul mutalaah hadis. Oh, berarti nanti di hadis itu biasanya apa ya yang sulit buat anak-anak? Lihat dari matannya, misalnya matan hadis, apa nih yang sulit? Ya, 3 aja. Oke, ba'da hadza fikum soal awalan. Ada pertanyaan dulu? An-tariqah fi syarhil kalimat as-sa'bah awil jadidah. Fikum soal? Mafi? Mafi soal? Baik. Wal an hadhihi tariqatul lati wajadtuha minal jami'ah. Nah, kalau ini thariqah atau tata cara yang usah dapetin di kampus. Jadi laisa minal kitab. Awalan fi ilqa'i syarhil kalimat as-sa'bah al-istima' mendengarkan kata. Pada tahap ini pembelajar mendengarkan kosakata yang diucapkan oleh pengajar secara berulang agar memperoleh kepastian yang benar di dalam pengucapannya. Tahap ini sangat penting karena bisa terjadi kesalahan di dalam mendengarkan akan menyebabkan kesalahan dalam pengucapan dan penulisan. Jadi ahamus syai' yang paling penting dulu istima'. Jadi anak-anak itu nanti ngedengerin dulu kalian ilqa. Kalau pendengaran anak-anaknya nanti salah, nulis bisa salah, nerjemahin juga bisa salah. Jadi syarat yang utama kalian ilqa bil fasih was sahih. Ya. Ilqa dengan fasih dan sahih. Hati-hati. Bahasa Arab ini makhrajnya sangat penting. Fil lughah Arabiyah al makhraj muhimmah. Makhrajul huruf fil lughah Arabiyah penting. Kaifal qaf, kaf, sin. Mati lampu. Oke, la ba'sa laisa muskilah. Ya, dalam bahasa Arab makhraj penting. Sin, shad, bod, dal sangat penting. Jadi ketika anak-anak nanti mendengar, usahakan kalian ilqa dengan fasih dan sahih. Oke, paham tuh? Bisa nyala kan? Ini bakal nyala lagi nggak? Dan tapi dia masih on. Oke, sambil nunggu ini. Al-awal al-istima' ya. Tadi mendengarkan. Anak-anak dikasih kesempatan dulu. Jadi kalian ilqa dulu, biarin anak dengerin dulu. Jangan langsung haya itba'u au itba'na, jangan dulu, dengerin dulu. Oke? Tsumma asalnya al-ilqa, mengucapkan kata. Mengucapkan kata baru membantu pembelajar mengingatnya dalam waktu yang lebih lama. Pengajar harus memperhatikan dengan sungguh-sungguh keakuratan pengucapan setiap kata karena kesalahan dalam pelafalan mengakibatkan kesalahan dalam penulisan. Sekali lagi nyambung.
salah pendengaran, bisa salah pengucapan, bisa salah penulisan, bisa salah penerjemahan. Jadi semuanya harus betul dari awal, ya. Al-awwal al-istima', atsani al-ilqa. Ya, mengucapkan kata. Baik. Nahtu ila at-tsalisa. Yang ketiga, mendapatkan makna. Tadi setelah anak-anak mendengarkan dan ikut mengucapkan, yang ketiga mendapatkan makna. Pada tahap ini, pengajar memberikan makna kata kepada pembelajar dengan sedapat mungkin menghindari terjemahan. Nah, hindari terjemahan. Jangan sampai kalian atau nanti kita sebagai mudaris langsung memberi makna. Ada beberapa teknik yang bisa digunakan untuk menghindari terjemahan. Antara lain dengan pemberian konteks, definisi sederhana, pemakaian benda asli atau gambar, dan teknik-teknik lain sebagainya. Yang tadi udah kita pelajarin, ya, bisa digunakan. Summa ar-rabi'ah, yang keempat, membaca kosakata. Adapun tekniknya, pengajar menuliskan kosakata yang sudah didengar, diucapkan, dan diketahui maknanya di papan tulis. Kemudian pembelajar diberi kesempatan untuk membacanya dengan suara keras. Pengajar harus terus mengecek keakuratan bacaan pembelajar agar tidak terjadi kesalahan pengucapan, karena kesalahan yang dibiarkan dan tidak dibetulkan akan melekat sehingga merasa benar. Jadi setelah kalian tulis, mereka udah tahu artinya apa, kita ilqa lagi. Haya naqra jamatan, qasrun, saklatun. Kalau pas ilqa ini salah, nah itu tadi kesalahannya akan berlanjut. Ayat kalimat sari'an ini bisin au shin. Sin al-kabir au shagir. Sin as-shagir. Tapi Ustazah masih sering dengar yang ngegebrak itu pakai sin kabir. Nah, mungkin dia ngedengar dari kakak tingkatnya pakai sin kabir, syari'an. Padahal yang betul sari'an bisin as-shagir. Nah, ini yang terus melekat pakai sin besar. Padahal ini sin kecil, sari'an. Oke, paham tuh? Summa al-khamisah, menuliskan kosakata. Menuliskan kosakata akan sangat membantu penguasaan kosakata dan sangat dimungkinkan untuk terus mengingatnya. Apalagi jika pembelajar diminta menuliskan kosakata yang baru dipelajarinya. Teknik ini akan mendorong pembelajar semakin cepat menguasai kosakata baru tersebut. Jadi setelah mereka tahu pelafalannya dan penulisannya di papan tulis, kita kasih waktu mereka, kita kasih fursa untuk menulis di buku tulisnya. Secara tidak langsung kita memberikan memori kepada mereka. Setelah mereka melihat, mereka tulis. Itu ngasih memori ke mereka biar mereka ingat terus. Jadi nggak asal bilang qasrun, tapi mereka tahu qasrun itu gimana tulisannya. Qaf, shad, ra. Mereka tahu tulisannya. Oke? As-sadisah, membuat kalimat. Teknik yang dapat dilakukan pada tahap terakhir dari kegiatan pengajaran kosakata ini adalah penggunaan kosakata dalam sebuah kalimat yang sempurna, baik secara lisan maupun tulisan. Contoh kalimat sebaiknya diberikan terlebih dahulu, kemudian pembelajar membuat kalimat serupa. Tahapan dan teknik pengajaran seperti ini sangat bantu memantapkan penguasaan pembelajar terhadap makna dan penggunaan kosakata. Jadi kalau yang saya pelajari di kampus ini ada 6 teknik. Apa aja? Al-awwal madza? Mendengarkan. Suma mengucapkan. As-salisah mendapatkan makna. Ar-rabi'ah membaca kosakata. Al-khamisah as-sadisah. Ini sebenarnya penguasaan atau perluasan dari teknik yang di buku tarbiyah. Tapi untuk nanti ngajar, karena ilkom mufrad mungkin hanya 10 menit atau 15 menit,
Gunakan aja yang 3 tadi inti. Ilqa, kitabah, tarjam. Kalau ini hanya apa ya? Peluasan teknik. Tapi untuk nanti ngajar cukup yang 3 nanti. Oke? Yang 6 ini untuk peluasan. Ketika kalian misalnya ilqa, do bukan lagi tarbiyah, bisa pakai 6 teknik ini. Atau ketika do di teman kelas, bisa gunain yang 6 ini. Tapi untuk nanti yang tarbiyah, 3 teknik tadi aja. Itu 3 teknik itu apa ya? Kesimpulan dari yang ada di buku tarbiyah ini yang bisa kita gunakan. Oke? Jadi itulah teknik-teknik pengajaran kosakata untuk tarbiyah amaliyah nanti. Silahkan ingat pengajaran kosakata ini yang utama dan yang penting. Ketika kalian nanti udah tahu pelajarannya apa dan materinya apa, langsung cari kosakata apa yang harus kalian ilqo, yang harus kalian jelaskan ke adik-adik yang sekiranya adik-adik belum paham, dan akan terbantu materi yang kalian jelasin nanti dengan ilkom produk ini. Ya, bitaufiq wa najah. Mafi soal idan, fahimtum kulukum? Hayanah tambi qiraatil hamdalah. Pelatihan amalan tadris ini mungkin kurang lebih 1 bulan. Silahkan manfaatkan baik-baik agar nanti semester 2 ketika kalian jadi mudaris dan mudarisah itu nggak kebingungan. Gak ada yang iidannya harus diulang-ulang, bahkan gak ada yang ngajarnya harus diulang karena udah siap dari sekarang. Ya, pertama udah tahu kemarin kan sifat-sifat guru itu yang udah harus kalian siapin. Kedua sekarang ilmu mufradat. Mulai besok mulai ke materi yang itu pilihan nantinya kan. Nah kalau kalian udah ada feeling nih, kayaknya anak tertarik pelajaran ini, perhatiin betul-betul tekniknya gimana, bikin i'dadnya gimana. Insya Allah Ustazah juga jadi pembimbing i'dad yang nanti sekelompok sama Ustazah. See you. Ayo kita pelajarin betul-betul biar nanti ketika jadi mudarisah di depan muridnya nanti kita nggak kaku, nggak bingung, nggak diem. Ada loh yang amalan tadris di tengah-tengah lupa i'dadnya apa, lupa setelah ilmu berat ini apa, diem dulu. Nah kita mah jangan gitu, udah disiapin dari sekarang jadi guru yang excellent nantinya. Oke? Syukran alal ihtimamikum. Sekali lagi nahtam bil hamdalah. Allahumma anfa'ana bima 'allamtana. Tayyib, syukran, bitaufiq wan najah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka. Tafadhalna.